Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, di sini saya akan mempresentasikan tugas rencana pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang kedua bagian 2. Untuk sistem RPP yang kami buat ini pakai RPP 1 lembar, sama seperti yang bagian 1 kemarin, hanya kita melanjutkan pada pertemuan kedua. Di dalam RPP kami ini ada diawali dengan identitas, ya di sini ada sekolah, pilihan mata pelajaran, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi pokok, pernikahan di dalam Islam, kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, alokasi waktu 3 kali 45 menit, kelas 12 semester genap. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada RPP kali ini yaitu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan pernikahan berdasar syariat Islam, menganalisis hingga sampai menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasar syariat Islam. Media dan alat yang digunakan, yang pertama worksheet atau lembar kerja, kemudian lembar penilaian, LCD proyektor, slide, PPT, kemudian penggaris, spidol, papan tulis, laptop, infocus, kemudian internet kita memakai YouTube, ada video yang kita sematkan. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya diawali dengan pendahuluan. Yang pertama, peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang kedua, guru mengecek kehadiran dan memberi ice breaking. Kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang diajarkan, lalu menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Adapun kegiatan inti pembelajaran, yang pertama kegiatan literasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan tentang dalil-dalil ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasar syariat Islam. Lalu ada critical thinking atau berpikir kritis, di mana peserta didik ini diarahkan untuk mengidentifikasi banyak mungkin hal yang bisa dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetis. Ya, pertanyaan harus berdasarkan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasar syariat Islam. Kemudian ada kolaboratif atau kerjasama, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, kemudian mempresent ulang dan saling bertukar informasi mengenai dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasar syariat Islam. Lalu ada komunikasi, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian yang terakhir creativity atau guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari seperti terkait dengan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian pembelajaran ditutup ya, yang dengan bersama-sama merefleksikan pengalaman belajar, kemudian memberi penilaian secara acak dan singkat, kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian penilaian hasil pembelajaran, itu ada penilaian sikap yaitu lembar pengamatan, penilaian pengetahuan lembar kerja peserta didik, penilaian keterampilan yaitu lewat observasi diskusi. Di bagian akhirnya ada tanggal dibuat dan tempat dibuatnya RPP, kemudian diketahui oleh sekolah dan guru mata pelajaran. Demikian presentasi tugas pembuatan RPP bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.